Halo, perkenalkan nama saya Sixten Chania Gutasoid dengan NPM 208320221. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal yaitu pengujian kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika. Yang diminta adalah nilai deviasinya, nilai varians, dan pecilan. Oke, kita langsung saja mereview. Ini adalah seluruh data setelah diurutkan dari yang kecil hingga yang besar, dan jumlah data dari keseluruhannya adalah 4324, dan untuk data yang paling besar adalah 50, dan untuk X-min atau data yang paling kecil adalah 22. Jadi range dari data ini adalah 28, 50 dikurang 22 atau 228. Dan untuk banyak kelasnya yaitu banyak data ini adalah 120, dan untuk mendapatkan banyak kelasnya yaitu 1 ditambah 3,332 log 120 didapatkan yaitu 8 kelas. Dan untuk panjang kelasnya adalah 4, yaitu range dibagi banyak kelas, yaitu didapatkan adalah 4. Dan ini adalah data berkelompoknya setelah diperbaiki. Oke, kita langsung saja ke soal yang nomor 1, yaitu standar deviasi. Untuk mendapatkan X ini adalah rata-rata setiap kelas, yaitu kita hanya menjumlahkan data yang paling kecilnya dan yang paling besar dari kelas yang pertama dibagi 2, begitu sampai seterusnya. Dan untuk mendapatkan data yang ini, yaitu kita harus mengalihkan frekuensi dikali rata-rata, yaitu contohnya 7 dikali 23,5 didapatkan 164, dan seterusnya. Setelah dijumlahkan didapatkan jumlah dari XI ini adalah 4324. Untuk mendapatkan data yang ini, kita harus mengurangkan rata-rata ini, mengurangkan XI nilai tengah dikurang rata-rata. Rata-ratanya yaitu adalah 36. Contohnya 36 dikurang 23,5 dikurang 36 didapatkan minus 12,5. 27,5 dikurang 36 didapatkan minus 8,5, dan seterusnya. Dan untuk mendapatkan data yang ini, yaitu memangkatkan data yang XI dikurang rata, nilai tengah ini dikurang rata-rata di pangkat 2. Jadi 12,5 pangkat 2 didapatkan yaitu hasil 156,525, dan seterusnya. Untuk mendapatkan data yang terakhir ini, yaitu FI atau frekuensi dikali frekuensi yang ini dikali ini. Contohnya 7 dikali 156,25 didapatkan hasilnya 1093,75, dan seterusnya. Setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 5406. Oke, langsung saja kita ke soal yang nomor 1, yaitu standar deviasi data tunggal. Rata-rata sama dengan sigma XI per N. Ini adalah mencari nilai rata-ratanya, nilai rata-rata kelas itu, yaitu
jumlah data per banyak data, yaitu 4324 per 120, yaitu 36. Oke, langsung saja kita. S sama dengan sigma XI dikurang rata-rata pangkat 2 per N, yaitu jumlah ini. Jumlah dari data yang sebelumnya per N atau banyak data 120, yaitu didapatkan hasil 5,75. Setelah didapatkan 5,75 ini diakarkan, didapatkanlah hasil 2,39. Untuk standar deviasinya yaitu 2,39. Untuk data berkelompoknya yaitu rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, sama dengan ya ini FI atau 4324 per banyak data, yaitu 5000. FI oke, ini 5406 per 120 sama dengan 45,05. Pangkat 2 nya yaitu ini diakarkan. Setelah didapatkan yaitu kita hanya mengakarkannya, didapatkan 6,7. Untuk data berkelompoknya yaitu 6,7. Untuk yang nomor 2 yaitu kita harus disuruh mencari variansi. Untuk data tunggalnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Jawabannya sama, yaitu rata-rata kelas sama dengan sigma XI per N 4324 per 120 sama dengan 36,03 atau 36. S sama dengan sigma XI dikurang rata-rata pangkat 2 per N atau 690, ya ini itu. Dijumlahkan keseluruhannya per banyak data 120 sama dengan 5,75. 5,75 ini diakarkan, didapatkanlah hasil 2,39. Itu adalah variansi untuk data tersebut. Untuk data berkelompoknya yaitu sigma FI XI dikurang rata-rata pangkat 2 per N, yaitu 5406 per 120 sama dengan 45,05. Setelah didapatkan 45,05 ini diakarkan, didapatkanlah hasil 6,7. Oke, kita langsung saja ke nomor 3, yaitu pecilan atau outlier. Ini adalah data setelah diurutkan dari bawah baru ke data yang ke selanjutnya, ya bawah sini hingga sampai 50. Untuk mencarinya melalui data tunggal yaitu Q1 sama dengan, untuk mendapatkannya yaitu yang pertama kita harus mencari Q2 atau kita harus membagi 2 keseluruhan data ini. Datanya ada 120, dibagi 2 adalah 60. Untuk mencari Q2 nya kita harus menjumlahkan data yang ke-60 dengan 61. Contohnya yaitu 36. 36 yang tengah-tengah ini. Ini adalah data yang ke-60. Dan 36 juga adalah data yang 61 per 2. Oh, ini adalah Q1. 36 ditambah 36 per 2. Oke, kita akan melanjutkannya. Untuk mendapatkan Q2 sama dengan, yaitu
seperempat dari banyaknya data, yaitu titiknya yaitu 31. Karena banyak data adalah 120 dibagi 4. Jadi untuk mendapatkan keduanya yaitu di titik 30. Ya ini adalah data yang ke-30 dan data ke-31 adalah 32. 31 ditambah 32 adalah 63 per 2. Jadi dapatkanlah hasilnya yaitu 31,5. Untuk Q3 sendiri ini adalah 3 per 4 data. 3 per 4 data atau 3 per 4 dikali 120, yaitu di data yang ke-90. Yaitu data yang ke-90 adalah 41. Dan untuk data yang ke-91-nya adalah 41. Jadi 41 ditambah 41 per 2. Dapatkanlah hasilnya adalah 41. Untuk CK-nya sendiri, yaitu kita hanyalah mengurangkan Q3 dikurang Q1. Q3 dikurang Q1 sama dengan 41 kurang 36 sama dengan 5. 5 ini seharusnya adalah pangkat 2. Jadi kita hanya mengalihkannya 5 dikali 5 sama dengan 25. Untuk pecicilan dalamnya yaitu kita harus mengurangkan Q1-nya dan menjumlahkan Q3. Q1 dikurang L sama dengan 36 dikurang 25. Ini adalah 25 yang sebelumnya. Q1 adalah 36. Untuk pecilan dalamnya yaitu adalah 11. Untuk pecilan luarnya yaitu Q3 ditambah L sama dengan 41 ditambah 25 adalah 66. Setelah kita lihat di data yang kita urutkan, tidak ada data yang kurang dari 11 dan lebih dari 66. Jadi dapatkanlah hasil untuk pecicilan dalam adalah 0 dan pecicilan luar adalah 0. Karena data di bawah 11 tidak ada dan data yang di atas 66 tidak ada. Oke, kita lanjut saja ke data berkelompoknya. Ini adalah data berkelompok. Dan saya menambah sedikit yaitu menambah frekuensi kumulatif. Yaitu mendapatkan frekuensi kumulatif yang mudah 7 ditambah 18 sama dengan 25. 25 ditambah 17. Begitu sampai seterusnya. Oke, langsung saja kita membahasnya. Untuk mendapatkan Q1-nya sama dengan 1/4 dikali N atau 1/4 dikali 120 sama dengan 60. Untuk Q2, 2/4 dikali 120 sama dengan 60. Dan untuk Q3, 3/4 dikali 120 sama dengan 90. Oke, kita akan mencari Q1-nya. Q1 sama dengan BPQ1 ditambah 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi Q1 dikali panjang kelas, yaitu 29. 29 ini adalah dikurangi 0,5 atau ditambah 30 dikurang 25, yaitu 30 adalah Q1-nya dan 25 adalah frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif yaitu ini 25. Nah, frekuensi yang sebelum data ini adalah 30. Ini adalah Q1. Ini adalah frekuensi yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Dikali 4. Dapatkanlah hasil yaitu 30,67. Atau yang dapat kita bulatkan menjadi 31. Untuk Q2-nya yaitu adalah BB atau tepi kelas bawah dikurang 0,5 Q2. Ya ini 34 ini dikurang 0,5. Oke. Ditambah 2/4 N dikurang
frekuensi kumulatif sebelum kelasnya, sebelum Q2 per frekuensi kelas kedua dikali panjang kelas. Didapatkanlah hasil 36,38 atau dapat kita bulatkan menjadi 36. Untuk Q3-nya sendiri yaitu batas tepi bawah kelas Q3 ditambah 3/4N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 per frekuensi kelas yang ketiga dikali panjang kelas, yaitu 37,5 ditambah 90,67 per 26 dikali 4. 67 sendiri ini dapatkan dari frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Ini adalah 67-nya. Oke, kita lanjut. Dapatkanlah hasil Q3 sama dengan 41,03 atau dapat kita bulatkan menjadi 41. Untuk hanya sendiri yaitu hampir sama dengan mencari data tunggal yang sebelumnya, yaitu Q3 dikurang Q1, yaitu 41 dikurang 31 sama dengan 10. Untuk L-nya yaitu 3/2 dikali H, yaitu dikali H yang ini adalah 10. 3/2 dikali 10 ya sama dengan 15. Untuk pecicilan dalam sama dengan Q1 dikurang L. 31 dikurang 15 adalah 16. Untuk pecicilan luar Q3 ditambah L, yaitu 41 ditambah 15 sama dengan 56. Jadi adalah pecicilan dalamnya adalah 16 dan pecicilan luarnya adalah 56. Oke, kita lanjut melihat datanya. Untuk pecicilan dalam atau di bawah dari 16 tidak ada, dan di lebih dari 56 juga tidak ada. Didapatkanlah hasil bahwa untuk data berkelompoknya, untuk data yang lebih dari 56 dan kurang dari 16 tidak ada. Jadi untuk pecicilan atau layar dari data ini tidak ada. Oke, demikianlah hasil review saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.